Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala, sampai kepada hukum ibtila'ir riq, hukum menelan ludah di saat berpuasa. Jadi yang kemarin kita bahas tentang hukum menelan dahak ya. Jadi perinciannya gimana masalah dahak? Tergantung dia naik sendiri atau memang sengaja dikeluarkan ke haddul zahir ya, kepada makhraj al-kha ya. Masalah makhrajnya itu perbedaan pendapat, ada yang mengatakan kha itu zahir ya, kha itu jelas zahirnya, ha itu ya ada yang mengatakan zahir, ada yang mengatakan batin. Kalau hak sepakat batin. Nah, sekarang masuk pembahasan hukum ibtila'ir riq, hukum menelan ludah, air liur. La yufattir lima syaqqatil ihtiraz minhu, tidak membatalkan puasa lima syaqqatil ihtiraz minhu, dikarenakan ada masyaqqah, susah, al-ihtiraz minhu, menghindar dari perkara menelan ludah. Jadi gimana orang mau menghindar menelan ludah? Nah mungkin, ya kan? La yufattir limasyaqqatil ihtiraz minhu wa in ta'ammada jam'ahu tahta lisanih, sekalipun orang tersebut itu sengaja mengumpulkan ludah di mulutnya. Jadi dikumpulkan dulu baru ditelan, itu enggak masalah. Ludah loh ya, ini bukan pembahasan dahak. Ya, kenapa? Karena memang ludah tidak bisa orang menghindar untuk menelan ludah, itu tidak bisa. Menghindar dari menelan ludah itu tidak bisa. Ya, apalagi penceramah, orang yang kerjanya itu ngomong, itu tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Ya, sebab orang ngomong itu butuh menelan ludah terus dia. Nah, maka menelan ludah tidak membatalkan puasa. Alasannya karena itu. Tapi tidak membatalkan puasa bi thalathati syurut, dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Yang pertama, an yakuna khalisan. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat an yakuna khalisan. Ludah murni. Ya, ludahnya murni. Sofyan la mukhtaliton bi ghairi, murni, tidak ada tercampur dengan sesuatu yang lain selain ludah. Falau ibtala ar-riqa al-mukhtalit bi nahwi sibghin aw bi ghairihi batala shaum. Jika dia menelan ludah dan ludah itu tercampur dengan sesuatu yang seperti pewarna. Ya. Antum makan apa? Luntur. Sesuatu itu warnanya luntur. Otomatis kan lunturannya akan tertelan. Ya, atau permen karet. Permen karet tapi yang ada rasanya. Sehingga rasanya itu akan luntur dari permen karet itu. Nanti lama-lama permen karet itu kan akan apa? Akan tawar. Nah, kalau begitu kalau
dari awal antum makan sudah tawar, itu enggak apa-apa. Seperti orang yang dari sebelum sahur dia sudah makan permen karet semua. Pas giliran sudah sahur, ya, atau habis sahur makan permen karet, giliran adzan kan sudah tidak ada rasanya. Ini enggak apa-apa, antum kunyah sampai maghrib enggak apa-apa. Sebab enggak akan ada yang terpisah dari permen karet itu. Tapi kalau masih ada warnanya, kan permen karet kan ada warnanya. Kadang ada yang warna pink, ya kan, merah. Ini dia warnanya akan luntur dan rasanya juga akan luntur. Ini tidak bisa, ini membatalkan puasa. Jadi dengan syarat kalau di mulutnya antum ada sesuatu itu kalau tidak luntur tidak membatalkan puasa. Tapi kalau luntur ya berarti menelan ludahnya itu termasuk yang membatalkan puasa. Jelas ya? Oh bighairi, atau terserah antum, atau kain yang luntur itu juga sama. Kalau nyampuri ludah, liur, ya, nanti liurnya ditelan juga membatalkan puasa. Nah, ada itu termasuk darah ya. Kalau gusinya berdarah, berarti dia harus kumur sampai bersih. Jadi tidak cukup berdarah kemudian diludahkan, dikeluarkan, ngeludah terus. Kalau ngeludah terus kan lama-lama berhenti darahnya. Nanti ludahnya seperti tidak ada campuran apa-apa. Tapi kan mulutnya itu masih dihukumi najis karena najasatud dam, najis darah itu tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Jadi orang yang mulutnya berdarah sekalipun sudah bening, warna ludahnya sudah bening, udah nggak ada campuran darahnya, ini wajib kumur. Setelah kumur baru ludahnya bebas ditelan lagi. Ya, tapi istadhara fit tuhfah, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj lil Imam Ibn Hajar, ini ada keringanan sedikit, al-afu liman ibtuliya bidamil lithah, untuk orang yang punya penyakit gusi. Kan ada orang yang nggak bisa kesentuh tuh gusinya. Kalau kesentuh apa, sikat gigi atau apa, atau kecentok apa gitu, atau kena makanan keras, dia langsung berdarah kan. Ini dimaafkan. Untuk orang yang terkena penyakit, ya darahnya sering keluar darahnya. Nah, ini tidak apa-apa dikeluarkan, ditelan, tidak membatalkan puasa. Khusus untuk orang seperti ini. Tapi untuk orang yang sehat nggak bisa. Ya sudah nggak masuk darurat sih. Kalau orang yang gusinya sering keluar darah kan berarti masuk ke dalam kategori darurat. Ya, al-afwa liman ibtuliya bidamil lithah law ibtala'ahu bihaitsu la yumkinuhu al-ihtiraz anhu wa fi dzalika fushah. Dalam hal ini banyak keringanan, berarti ada keluasan hukum ya. Ini karena susah menghindar dari darah ketika gusinya selalu sering berdarah. Jadi syaratnya satu apa tadi? Satu, an yakuna khalisan, murni. Yang kedua, an yakuna tahiran la mutanajjisan. An yakuna tahiran la mutanajjisan. Ludah itu harus suci, tidak mutanajjis. Tidak tercampur dengan najis. Yang ketiga, an yakuna min ma'dinih, fal lisan wal fam kulluhu ma'din, falau ibtala ar-riqa alladhi wasala ila humrati syafatihi batala shawmuh. Ludah yang masih di posisi dalam mulut itu yang boleh ditelan. Tapi kalau ludah yang sudah keluar, ya ludahnya sudah di sini nih, kemudian antum telan lagi, ya kayak orang bangun tidur lagi ngiler, kemudian nanti kalau dibangunkan kan diserot lagi itu, ditarik lagi ke atas. Ini jangan berani-berani ditelan, ini membatalkan puasa. Jadi harus dikeluarkan. Sebab apa? Sebab sudah keluar dari ma'din, sudah keluar dari bagian dalam mulut.
Jadi makanya kalau puasa antum nggak usah ngelamau di lambe. Jangan suka ngelamau di lambe. Takutnya ada sesuatu di mulut atau ludah yang asalnya sudah di mulut sudah keluar, kemudian antum lamut lagi, kan sudah basah antum, atau habis wudu kan basah, antum lamut seret, berarti ada sesuatu, antum ngambil sesuatu dari luar. Ya, ini membatalkan puasa ini. Jadi orang dolanan lambe, ya aja melet-melet terus. Ya bahkan orang melet itu bahaya kalau puasa. Sebab begini nih, antum kalau melet, seret, di ludahnya ada di lidahnya ada ininya nggak? Ada ludahnya nggak? Ada. Otomatis tadi ludahnya keluar nggak? Kemudian antum masuk lagi itu lidahnya. Berarti antum memasukkan sesuatu yang sudah keluar. Ini membatalkan puasa ya, akhi. Jelas. Nah itu makanya kalau puasa itu jangan suka ngeludah ya. Ajaidunan. Ini biasanya was-wasnya orang puasa itu suka ngidu. Banyak itu, terutama orang-orang tua. Itu biasanya kalau puasa seneng ngidunan. Ya, pecah-pecah terus. Dikit-dikit ngeludah, dikit-dikit ngeludah. Itu kalau ngeludah kan sininya nanti ada. Iya, basah. Kemudian kalau dilamut atau diserot lagi itu membatalkan puasa. Jelas. Apalagi masih ada sisa nasi semua ya sudah itu, atau sambal masih ada rasa di bagian itu. Falau ibtala ar-riq alladhi wasala ila humrati syafatihi batala shaumuh. Jika dia menelan ludah yang sudah sampai ke bagian merah bibirnya, ya batala shaumuh, maka puasanya batal. Sekarang itu persoalan yang ketiga. Yang keempat, yang pertama dulu apa? Suntik. Yang kedua dahak. Yang ketiga ludah. Yang keempat sekarang hukmu dukhulil ma'i athna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-sha'im. Hukum masuknya air di pertengahan mandi. Masuknya air di pertengahan mandi ila jawfih, ke dalam tubuhnya, biduni ta'ammudin, tanpa sengaja, untuk orang yang berpuasa. Kalau sengaja nggak usah dibicarakan. Ya, antum wudu sambil atau mandi sambil minum, ya sudah jelas membatalkan puasa, ya kan. Dulu antum mungkin waktu kecil gitu kalau mandi, ya kan. Nah, ini pembahasan tanpa sengaja. Sekali lagi pembahasannya tanpa sengaja waktu mandi. Fihi tafsil. Di sini ada perincian. Perhatikan ya, ini penting banget loh ya. Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardhan ka ghusli janabatin aw sunnatan ka ghusli jum'atin. Jika mandinya itu mandi yang dianjurkan. Artinya mandi yang disyariatkan, yang ada dalam syariat. Baik itu mandi fardu itu berarti apa? Mandi wajib berarti apa? Ghusli janabatin, seperti mandi janabah. Ya, lo janabah kok bisa siang-siang? Boleh. Antum tidur jam 9. Ya, soalnya semalam antum mau hubungan suami istri nggak kelakon, sudah mentok ke subuh. Ya, akhirnya jam 9 tidur, mimpi, ya, mimpi basah, mimpi ya hubungan suami istri sama inzal di situ. Ya, di tidur itu antum inzal, mengeluarkan sperma. Antum wajib mandi enggak? Wajib mandi. Ma'asihatis shaum, puasanya sah. Antum wajib mandi dan puasanya sah. Berarti kan mandi junub di tengah hari. Itu gambaran pertama. Yang kedua, kalau orang dari semalam hubungan suami istri, jam 1 itu hubungan suami istri, tidur, pas bangun sudah menjelang sahur, sudah menjelang subuh, sahur dulu dia,
kan otomatis nggak cukup untuk mandi itu waktunya. Jadi disunahkan antum mandi junub sebelum masuk waktu subuh. Cuma kalau nggak cukup, antum milih sahurnya kan. Daripada nggak sahur nanti puasanya nggak kuat, akhirnya membatalkan puasa, harus membatalkan puasa dan ngodoni kan. Jadi antum milih sahur, otomatis mandinya nanti. Nah ini kan berarti nanti mandi ba'dal fajar, mandi setelah munculnya fajar shadiq. Boleh seperti itu, boleh. Nah di saat mandi wajib ini ya, atau mandi sunnah seperti mandi Jumat, ini kan mandi-mandi yang disyariatkan. Fala yabtulu shaumu idza ightasalat bis-sabbi wa yabtulu idza ightasala bil inghimas. Maka ketika antum menyiramkan air ke tubuh atau pakai shower, ya kan pakai shower berarti bis-sab atau di bawah keran, air masuk tanpa sengaja kemana? Ke telinga, atau lewat hidung, atau lewat mulut tak sengaja mungkin. Ini bagaimana? Tak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mandinya dianjurkan. Jadi bukan mandi dari keinginannya antum, tapi mandi itu mandi yang disyariatkan, yang diwajibkan atau disunahkan seperti mau Jumat. Ini tidak masalah ya akhi. Jelas? Itu kalau mandinya pakai shower atau pakai ciduk dari bak mandi. Tapi kalau mandinya nyelam, mandi model renang, ya ndak harus renang, walaupun di baknya sendiri antum nyelam. Ini mandi nyelam kan tidak dianjurkan, walaupun mandinya mandi junub. Tapi mandi nyelam di saat puasa itu nggak dianjurkan, makruh. Baik itu mandinya disyariatkan atau tidak, baik itu mandinya sunnah atau wajib. Mandi dengan cara nyelam, dengan cara berenang, ya untuk orang yang shaim puasa ini tidak dianjurkan, makruh. Maka ketika antum melakukan, sekalipun itu mandi wajib atau mandi sunnah, ya, kemudian ada air yang masuk lewat telinga atau lewat hidung, membatalkan puasa. Sebab kalau orang mandi berenang, itu kemungkinan masuknya, potensi masuknya lebih besar daripada orang mandi pakai. Kalau pakai gayung itu mungkin salah nimpa air aja, yang harusnya nimpanya ke atas, namanya ke samping, akhirnya masuk ke telinga, atau ciduknya terlalu gede. Tapi kalau berenang kan, iya, kalau berenang itu memang potensi untuk masuknya air lebih besar daripada orang mandi begini. Jadi kalau air masuk, sekalipun mandinya mandi wajib atau mandi sunnah, membatalkan puasa. Ini pembahasan tidak sengaja. Pembahasan tidak sengaja. Jelas? Jadi barangkali ada yang bingung, ini kok tidak sengaja kok batal. Tidak sengaja batal karena mandinya teledor. Dilihat mandinya, bukan dilihat sengaja atau tidak sengajanya. Mandinya itu teledor, sudah dikasih tahu mandi dengan cara berenang kan makruh. Berarti dia maksa mandi dengan cara menyelam. Ini kan berarti teledor. Ya, melanggar aturan ini. Wa yabtulu idza ightasala bil inghimas. Kemudian yang perincian yang kedua, idza kana al-ghuslu ghaira ma'murin bih. Kalau mandinya itu bukan mandi yang masyru', bukan mandi yang dianjurkan. Jadi bukan mandi sunnah, bukan mandi apa? Bukan mandi wajib. Seperti ghuslu tabarrudin, seperti mandi untuk mendinginkan badan. Ya, au tangdhifin, mandi untuk membersihkan badan. Jadi tidak
Tidak ada penyebab yang mewajibkan dia mandi, tidak ada penyebab yang menjadikan mandi itu sunnah. Antum tidak mau berangkat Jumat, cuma kenapa saya mandi? Karena saya untuk nggak adem-adem gitu ya, nggak buat seger-seger. Ya. Ini kan berarti adus karpe dewek ini namanya. Mandi keinginannya dia sendiri. Emang dia kepingin mandi supaya seger badannya. Jadi tidak ada akibatnya. Ya, kan nggak disuruh sama syariat antum mandi, nggak disuruh sama Rasulullah antum mandi. Kemudian antum mandi sendiri. Maksudnya mandi dengan keinginan antum sendiri. Ini mau nyelam mau nggak nyelam. Kalau masuk air tanpa sengaja, ini membatalkan puasa. Ya, masuk air tanpa sengaja membatalkan puasa. Sawan salat bisab ambil mas, sekalipun mandinya tidak nyelam. Jelas ya. Pembahasan mandi tidak masuknya air tanpa sengaja. Jadi dilihat mandinya bagaimana. Nah sekarang al-hukmu idza sabaqahul ma min ghairi ikhtiyarihi fil madmadah. Air masuk saat kumur. Air masuk ke dalam saat kumur. Kemudian air masuk ketika istinsyak. Tahu istinsyak? Masukkan air ke hidung. Fihi tafsil, ini juga ada perincian. Perinciannya mirip sih sebetulnya sama tadi. Idza kanatil madmadatu ma'muran biha masyru'atan fil wudu' awil ghusli fananzur. Kalau kumurnya itu kumur yang dianjurkan. Ya, kalau kumurnya kumur yang dianjurkan, artinya masyru', disyariatkan sunnah kumur. Ya. Baik itu di wudu atau di mandi. Antum sebelum mandi wajib atau mandi sunnah mau Jumat kan disunahkan kumur. Sunnahnya persis sama sunnah-sunnahnya wudu soalnya. Sunnahnya mandi itu. Nah ini kita lihat perinciannya. Ini pembahasan tentang madmadah yang dianjurkan. Karena gini ya, antum puasa, kumur tetap sunnah apa enggak? Antum lagi puasa, kumur tetap sunnah enggak? Sunnah. Dari mulai fajar sampai maghrib antum tetap disunahkan kumur. Jadi kumur itu sunnah sekalipun orang dalam keadaan puasa. Jadi sama saja statusnya kumur itu sama, puasa atau tidak puasa. Nah cuma kumur itu kan dibagi dua. Ada kumur dengan aslus sunnah, ada kumur dengan kamalus sunnah. Ada kumur dengan sunnah biasa maksudnya. Aslus sunnah itu dasarnya sunnah, antum dapat kumur. Tapi kamalus sunnah antum tidak dapat. Nah kumur yang biasa itu namanya al-madmadah min ghairi mubalaghatin. Tapi kalau kumur yang supaya antum dapat sempurna pahalanya kumur, ini namanya mubalaghah fil madmadah. Mubalaghah itu menyempurnakan kumur sampai ke sini nih. Tahu nggak kayak antum waktu kecil mainan air di mulut, naikkan ke atas nanti keruk gitu bunyi, tahu nggak? Itu namanya mubalaghah fil madmadah. Penyempurnaan kumur itu setiap hari antum kumur dianjurkan seperti itu. Setiap hari antum kumur dianjurkan seperti itu. Kecuali lagi puasa, kumurnya tetap sunnah, tapi mubalaghahnya yang tidak boleh. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis al-madmadah itu mubalaghahnya. Yang dilarang itu mubalaghahnya. Ya, jadi Rasulullah melarang madmadah, menganjurkan madmadah illa an yakuna sha'iman. Kecuali jika dia sedang puasa, maka tidak disunahkan mubalaghah, tapi tetap disunahkan kumur. Jelas? Nah, sekarang kalau kumurnya biasa tanpa mubalaghah. Nah, tanpa mubalaghah, tanpa yang sampai sini itu. Illam yubaligh fiha, jika tidak melakukan mubalaghah fil madmadah. Karena susah di bahasa Indonesia kan mubalaghah.
Jadi saya pakainya bahasa itu aja. Illam yubaligh fiha, jika tidak melakukan mubalaghah dalam kumur, fala yabtulu shaumu idza sabaqahul ma, maka ketika air masuk ke dalam bagian tubuh tanpa sengaja, ya, airnya keperucut masuk, ya, namanya masuk, kalau namanya nggak sengaja masuk itu berarti sedikit loh. Kalau segelas itu namanya bukan sengaja, nggak mungkin ada orang nggak sengaja itu segelas tuh. Jadi masuk air tanpa sengaja, ini tidak membatalkan puasa, sebab kumur itu dianjurkan, ya, sunnah, sekalipun sedang puasa. In balagha fiha, tapi kalau dia melakukan mubalaghah, ya, penyempurnaan kumur, melakukan mubalaghah fil madmadah, fayabtulu shaumu idza sabaqahu al-ma li'anna al-mubalaghata makruhatun minas shaim, maka puasa itu batal jika air masuk tanpa sengaja. Kenapa? Li'anna al-mubalaghata, karena mubalaghah saat puasa, mubalaghah kumur saat puasa, makruhatun, makruh. Berarti kan antum melakukan perbuatan makruh yang dilarang. Rasulullah kan melarang orang yang berpuasa untuk mubalaghah, bukan untuk kumurnya. Kemudian antum melakukan, masuk air tanpa sengaja, berarti keteledorannya di kumurnya apa di mubalaghahnya? Di mubalaghahnya. Berarti dia melakukan keteledoran. Mubalaghah, sedangkan mubalaghah itu dilarang. Antum melakukan sesuatu yang dilarang, berarti ketika terjadi sesuatu, konsekuensinya tanggung sendiri. Satu, puasanya batal, otomatis wajib qadha. Jelas ini? Li'annal mubalaghah makruhatun minas shaim, karena mubalaghah itu makruh dari orang yang berpuasa. Itu pembahasan tentang kumur yang dianjurkan. Jadi kumur yang dianjurkan itu ada kalanya dengan mubalaghah, ada kalanya tidak. Kalau dengan mubalaghah berarti membatalkan puasa idza sabaqahul ma. Kalau tidak mubalaghah idza sabaqahul ma lam yubtilus shauma. Nah, sekarang idza kanatil madmadatu ghairu ma'murin biha. Sekarang kalau kumurnya tidak dianjurkan, kumurnya bukan mubalaghahnya sekarang. Ada kumur nggak dianjurkan? Ada. Untuk apa kumur? Tabarrud, buat seger-seger mulut, mama. Ya, buat seger-seger mulut. Ini dilihat. Antum kumurnya kapan? Pagi? Apa sore? Kalau kumur sore jelas makruh. Kumurnya sudah makruh. Ya, bukan di wudhu, bukan di mandi. Ini di luar pembahasan wudhu dan mandi ini. Kumur biasa untuk menyegarkan mulut. Ini hukumnya makruh. Kenapa? Kalau sore hari makruh, kalau ba'da zawal setelah masuk waktu zuhur itu makruh. Hukumnya sama dengan siwak. La khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa karena sebab puasa, bukan karena sebab tidur. Jadi kalau antum tidur dari pagi sampai jam 1 siang, antum kumur nggak makruh. Tapi nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan itu bukan berarti makruh. Artinya tidak ada anjuran dari syariat. Seperti kumur mau wudhu sama mandi itu tadi. Jam 1 antum bangun, nggak apa-apa antum kumur, nggak apa-apa antum pakai siwak. Karena bau mulutnya bukan disebabkan puasa, tapi karena sebab tidur. Ya, tidurnya terlalu lama gitu ya, dari pagi sampai jam 1, jam 2 siang. Keturunannya Ashabul Kahfi itu. Ya. Lah ini gimana ini? Kumur-kumur yang seperti ini yang tidak dianjurkan. Kalau masuk air tanpa sengaja, ya, masuk air tanpa sengaja membatalkan puasa. Sekalipun tidak mubalaghah, karena kumurnya sendiri tidak dianjurkan, bukan mubalaghahnya. Atau kumur tambahan di wudhu. Di wudhu antum sunnah kumur berapa kali?
Ternyata nambah keempat, empatnya dianjurkan enggak? Enggak dianjurkan. Bal minal israf. Bahkan itu dari pemborosan. Walau minal bahril kabir iqtarafa. Sekalipun antum wudunya di laut loh. Di laut antum bakal balik lagi ke situ kan airnya. Iya. Boros itu bukan hanya di daratan aja, hatta antum di laut, antum nggak boleh boros ya, akhi. Antum wudu di laut itu nggak boleh. Bukan berarti air ini lagi banyak di kali, antum wudu cuci mukanya lebih dari 3, kumurnya lebih dari 3, tetap antum dapat kemakruhan boros. Walau minal bahril kabir iqtarafa. Sekalipun antum nyiduknya dari laut, laut kurang banyak apa airnya, tapi hukum borosnya tetap ada di situ. Jadi harus konsisten ya. Ya syariat itu perfectnya syariat ya di situ. Ya ndak ada jalan untuk kalau lagi banyak air itu berarti boros nggak apa-apa. Enggak. Ya sekalipun nggak masuk akal itu karena sudah ini apa ya namanya ya. Nasson minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah urusannya sama nas hadis atau nas ayat itu nggak bisa nggak bisa dicari ilahnya, itu nggak bisa. Ya, ilah itu untuk bombong-bombong antum aja. Khamr hukumnya apa? Haram, karena memabukkan dan najis. Seandainya nggak memabukkan dan najis, Allah melarang. Tetap haram nggak? Tetap haram. Loh, kenapa hilahnya dicari? Ilahnya itu dicari. Alasannya kok dicari? Ya supaya antum bombong. Bani Israel ini, kita ini kayak Bani Israel kan, kalau tanya hukum itu. Kenapa ini haram? Kenapa ini wajib? Kenapa? Ada kenapa-kenapanya loh. Kalau sudah diwajibkan oleh Allah, kenapa Allah perintahkan sholat? Ya nggak usah dicari ilahnya. Dan bisa dicari alasannya kenapa Allah perintahkan sholat. Kalau Allah sudah perintahkan, al-amru mabniun ala sukuni. Fi'il amr itu mabninya ala sukun. Tahu kan fi'il amr? Fi'il yang digunakan untuk perintah itu mabni ala sukun. Jadi kalau sudah ada perintah ya sukun, diam aja, enggak usah tanya kenapa. Perintahnya dari Allah, manut. Perintahnya dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau perintah dari atas ke bawah itu diam. Antum punya bos. Antum disuruh sama bosnya. Ya karyawan, ta'al, sini. Ini beli ini. Nggak usah tanya antum kenapa beli ini, bos. Yang ada antum dikepret. Iya kan? Sudah manut aja jalani. Gitu. Nah ini disuruh sama Allah sholat kok tanya kenapa sholat? Kenapa jenengan nyuruh sholat ya Allah? Ini bisa dikepret ini nanti. Jadi nggak usah tanya. Itu ilah itu diwujudkan sama ulama usul itu yang cari ilah. Ya dengan itu juga dengan ayat sama hadis, pertimbangan itu semuanya ya. Itu supaya satu antum buat bombong-bombong antum. Ya. Yang kedua nanti ada qiyas, tahu qiyas? Iya analogi. Kalau kita nggak bisa pakai qiyas, kalau kita itu kan bukan ulama usul. Ya ulama usul gimana orang tahu ilmu aja dari Syekh Google kok ulama usul. Nggak bisa mengkiaskan, namanya tagribul hukum aja. Perkiraan hukum aja karena sama ya, mungkin ada kesamaan. Nah, kalau kias ini gini nih. Khamr itu terbuat dari apa? Anggur. Ya kan? Yang dinamakan khamr itu terbuat dari anggur, perasan anggur yang difermentasi. Jelas ya. Kemudian kalau antum semua bikin minuman memabukkan dari bodin seumpama. Apa bahasa Indonesianya bodin? Boleh. Ya, itu apa namanya? Singkong, ubi. Bikin antum, diperas tuh ubi, ya kan sampai airnya difermentasi, tahu-tahu jadi khamr. Jadi apa namanya? Jadi minuman keras, memabukkan. Ini hukumnya sama enggak sama khamr? Kan enggak ada nasnya dari Rasulullah. Bid'ah ini. Ini ada ilah yang menyatukan hukum. Ilahnya khamr itu apa? Memabukkan. Ini sama hukumnya.
berarti sama-sama haram. Itu sama dengan zakat beras. Ada di zaman Rasulullah beras? Ada enggak zaman Rasulullah beras? Anda enggak pernah nemu ada hadis yang dawuh Rasulullah itu zakat pakai beras. Zakat itu di zaman Rasul kalau nggak pakai anggur, korma, atau kismis, zabib. 3. Nggak ada beras di zaman itu. Ya, nggak ada kebuli, nggak ada nasi mandi, nasi ponggol, lengko, nggak ada. Jadi itu, apalagi nasi cokot, itu bid'atun dolalah itu. Lah ini apa nanti berarti beras nggak wajib dizakati? Ya wajib. Kenapa? Sama-sama makanan pokok. Korma makanan pokok, kismis makanan pokok, beras gandum makanan. Nah, kemudian di kemudian hari, di akhir zaman, banyak makanan-makanan pokok selain gandum. Maka dikiaskan kepada nanti kias itu banyak, ada kias aulawi, ada seperti tagribuz zina, ya kan? Ya, mendekati zina, yang disalahkan zinanya, mendekatinya. Ya, yang dilarang mendekatinya, zinanya lebih-lebih, namanya qiyas aulawi. Ya, nanti ada lahnul khitab, ada fahwal khitab, ada qiyas jali, ada qiyas khafi gitu ya. Ya, saya lupa itu, sudah lama nggak baca usul. Ya, yang jelas modelnya seperti itu. Kemudian di sini in kanat rabi'atan aw laysat fil wudu, jika kumurnya itu bukan kumur yang masyru' seperti kumur yang keempat di wudu atau di mandi, atau kumur-kumur untuk penyegaran mulut, ya udah gitu kumurnya pakai air es lagi, wah repot ini. Pakai marjan, Allah. Fayab tulu bihassomu wa illam yubaligh, maka jika masuk air tanpa sengaja maka membatalkan puasa sekalipun tidak melakukan mubalaghah. Jelas? Ya, selesai ini persoalan ini. Nanti masuk ke yang membatalkan puasa yang ke-7. Itu nanti istimna, khurujul mani itu ya, nanti bab masalah itu. Kalau kata Ustaz Mafal itu apa? Kalau saya sebutin ya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa qala ta'ala wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Wa laqad ji'nahum bikitabin, sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka bikitabin, ini kepada Bani Israel ini, fassalnahu ala ilmin, kepada orang-orang yang ahli neraka itu yang kemarin ya. Sudah ini. Wa qala ta'ala falnaqussanna alaihim bi'ilmin, falanaqussanna alaihim bi'ilmin, falanaqussanna alaihim bi'ilmin. Pembahasan tentang fadilatul ilm. Ini surat apa ini? Falanaqussanna alaihim bi'ilmin. Surat apa ya, akhi? Mas Faiz, surat apa, akhi? Enggak hafal.
Ini surat apa? Lalen. Yang jelas ini tentang persoalan ilmu. Ya. Persoalan ilmu. Lupa saya ini suratnya apa. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Dan ayat yang Allah turunkan, ayat-ayat yang jelas yang Allah turunkan itu maksudnya Al-Kutub, kitab-kitab Allah. Ya, Al-Qur'an berarti kepada Rasulullah, kemudian waman ba'dahu setelah Rasulullah. Itu ada di hati orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka, berikan pengetahuan kepada mereka. Ya, itu baik secara langsung Al-Qur'annya dengan hifdz atau ma'rifatu ahkamiha. Ya, mengetahui hukum-hukum dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Intinya syahidnya di sini di masalah ilmunya. Jadi yang mendapat keistimewaan ya orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, orang-orang yang diberi taufik, kekuatan untuk menuntut ilmu seperti ini. Ya, ta'lim. Ya, wa qala ta'ala khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, ini. Wa inna ma dzakara dzalika fi ma'radil imtinan. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini antum kalau baca kitab tafsir Baghawi, di situ ada keterangan. Ketika Adam diciptakan oleh Allah pertama kali, ya, ba'da nafkhir ruh, setelah Allah meniupkan ruh kepada Adam, kemudian Nabi Adam hidup layaknya manusia. Apa yang Allah lakukan untuk Adam? Madza amilallah bi Adam? Apa yang Allah kerjakan untuk Adam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Yang Allah kerjakan untuk Adam, yang pertama memberikan ilmu kepada Adam. Jadi Nabi Adam berarti ta'lim dulu kepada Allah. Itu yang pertama kali. Jadi pertama kali Nabi Adam diciptakan, yang pertama kali Allah kerjakan kepada Adam ba'da nafkhir ruh adalah memberinya apa? Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sampai dalam tafsir Baghawi itu diterangkan bahwa Nabi Adam itu orang yang mampu orang yang memiliki kemampuan berbicara dengan 700 bahasa. Ya. Beliau itu diberi keistimewaan oleh Allah an baqiyati anbiya'i. Ya. Ini bisa berbicara dengan 700 bahasa. Jadi boleh jadi ini bahasa jadi barang ini sudah pernah masuk di kamusnya Nabi Adam. 700 bahasa ya, akhi. Orang belajar 2 bahasa aja susah. Ini Nabi Adam mampu berbicara dengan 700 bahasa. Ini ngitungnya gimana itu? Ini hari ini pakai bahasa ini, besok. Padahal waktu itu kan belum ada orang itu. Nabi Adam masih sendirian. Allah beri kemampuan kepada Adam. Jadi diupload ke otaknya Nabi Adam itu 700 bahasa yang nanti Allah akan ciptakan itu. Bahasa kepada seluruh manusia. Itu sudah lebih dahulu dikuasai oleh Adam. Hebat ya, kakek moyang kita ya. Itu. Jadi itu afdholiyatul ilm semuanya. Ini ayatnya selesai ini di masalah ayat. Semua itu ayat-ayat yang dari mulai syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Semuanya itu menerangkan tentang fadilatul ilm, la syai'a fawqal ilm.
tidak ada yang lebih mulia dari ilmu. Tidak ada. Allah turunkan anbiya wal mursalin li ajlil ilmi, untuk menyampaikan ilmu. Adapun Rasulullah SAW mengatakan bu'aitsu li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah diutus al akhlak alladzi tubna fawqal ilm, akhlak yang dibangun di atas ilmu, bukan akhlak yang dibangun di atas kebodohan. Bukan akhlak yang dibangun di atas kebodohan. Karena orang berakhlak ma'al jahal, orang yang berakhlak dengan adanya kebodohan, nanti orang itu akan sholat dengan kebodohan, muta'addib ma'allah, dia beradab kepada Allah, tapi tanpa menghiraukan asyurut wal arkan wal wajibat fil wajib, kewajiban-kewajiban pada perbuatan wajib atau perbuatan sunnah yang disyaratkan. Gimana? Adabnya dipakai. Kalau sholat pakai sampai nangis, sholat sampai nangis rapih, tapi ma ya'rifu syurut wal arkan wal mubtilat, dia nggak tahu syarat, rukun dan mubtilat. Bagaimana? Nah, itulah makanya ada orang, ya, yuhka anna rajulan min bani Israel, ada orang dari kalangan Bani Israel, abadallah khamsami'ati am, beribadah kepada Allah 500 tahun. Beribadah kepada Allah 500 tahun, kemudian ketemu dengan seseorang, ya, ketemu dengan seseorang, kemudian ditanya, apakah kamu tidak menikah? Enggak, saya nggak pengen nikah. Cukup nih saya punya himar. Kalau saya butuh untuk menyalurkan syahwat saya langsung aja ke himar saya, keledai. Jadi dia miara keledai di samping tempat ibadahnya. Kalau dia syahwatnya perlu disalurkan, salurkan ke keledai. Al-ibadah min ghairi apa? Min ghairi ilm. Punya adab sama Allah, tapi nggak tahu ilmu, sehingga seperti itu. Gimana ibadahnya? Ya. Jadi antum pokoknya taklim sudah gitu. Apalagi kalau taklim fikih di kitab-kitab fikih yang punya mutaakhirin, punya kitab-kitab orang akhir, itu sudah dimasuki oleh adab. Nanti di sini kan sudah antum dulu adabul istinja, ya kan, adabnya orang masuk ke kamar mandi, udah mashubun bil adab, sudah otomatis antum belajar adab. Ya, mana yang lebih istimewa? Al-adab al-kasbi, adab yang kasbi dicari antum. Sebelum berilmu dia nggak punya adab, tapi setelah berilmu dia beradab. Jadi adabnya bisa babil ilm. Apa adab bawaan? Sudah memang orangnya memang begitu, muta'addib. Lebih afdal adab kasbi daripada adab wahbi. Daripada bawaan itu masih afdal adab kasbi. Ya. Karena jelas orang itu tolab, mencarinya itu jelas. Dia berarti punya ilmu di situ. Iya. Dulu waktu belum pernah taklim, kalau kemana-mana pakai celana poket. Tapi setelah hadir ngaji, taklim, pakai celana poket dia malu. Jadi malunya dia gara-gara apa? Ilmu. Kan beda sama orang yang bawaan. Bawaannya dia memang nggak seret kalau pakai celana. Iya, berarti bukan karena ilmu dia pakai. Iya. Paham tuh? Wallahu a'lam bishawab.